Weni, Aku sudah putuskan. Putra keluarga Mudra yang lumpuh itu, biar aku yang menikahinya. kamu sudah putuskan? Syukurlah, syukurlah. Keluarga Mudra sangat mendesak. Dalam setengah bulan kamu diminta menikah ke kota Baren. Kasih tahu ayah, kamu suka gaun pengantin yang gimana? Ayah akan minta penjahit di seluruh jenis jahit khusus buat kamu. Ayah, aku gantikan putri kesayangan ayah menikah. Apa nggak ada yang ayah mau katakan? Dengar apa yang kamu bilang. Putri luar nikah apa? Dia itu adikmu. Adik. Aku ini putri dari istri sah. Sedangkan dia anak dari hasil perselingkuhan. Aku nggak akan akui dia. Kamu... Katakan saja, apa mau kamu? Aku mau 1 juta tel emas. 1 juta tel emas? Kamu ini benar-benar gila. Kamu tahu nggak, 1 juta tel emas itu akan menguras habis harta keluarga Lutfi. Selain itu, habis aku menikah, utus Haris buat melindungi putri luar nikah kesayangan ayah. Haris? Bukannya dia itu pengawal kesukaanmu? Dulu kamu selalu ribut mau nikah sama dia. Sekarang, kamu mau nikah nggak mau dia? Jadi ayah setuju nggak? Baiklah, di hari kamu nikah ke kota Baren, untuk 2 hal ini akan ayah penuhi. Dulu putra keluarga Mudra sangat percaya. Aku berebut menjodohkan 2 keluarga. Awalnya mau carikan Yanti masa depan yang baik. Siapa sangka putra keluarga Mudra malah jadi lumpuh. Untung saja, kamu juga putriku. Asalkan kamu menikah ke sana, Yanti pun gak usah menderita. Tunggu. Kamu minta uang kan? Ayah masih bisa paham. Tapi kamu paling suka sama Haris. Tapi kenapa kamu malah rela meninggalkan dia buat Yanti? Yanti, manis banget. Aku suka banget. Bukannya kamu tanya aku, kenapa bisa merelakan dia? Karena kalian sama. Sama-sama menyukai Yanti. Aku menyesal 3 tahun lalu memilihmu jadi pengawal pribadiku. Mau jadi pengawal pribadiku gak semudah itu. Tinggi harus 161 cm, juga pandai bela diri. Mulai sekarang, kamu adalah pengawal pribadiku. Haris, gendong aku naik. Nona Weni, aku carikan bangku untuk Anda. Haris, aku takut gelap. Malam ini aku tidur di tempatmu ya.
Nona Weni, ini gak sesuai norma. Haris, tolong aku! Ah, Aku juga gak tahu kenapa bisa jatuh hati kepadamu. Mungkin karena sejak ibuku meninggal, hidupku terlalu kesepian. Tapi sudah 3 tahun, sudah ribuan hari bersama. Gimanapun aku mencoba mendekatimu, bulu matamu gak pernah bergetar sekalipun karena aku. Awalnya kukira kamu memang terlahir berhati dingin. Sampai suatu hari... Hei, Tuan Haris. Anda itu putra bangsawan Adira yang terhormat. Wanita kaya apa yang gak bisa didapatkan? Kalau suka Yanti dalam pandangan pertama, kamu bisa rebut paksa saja. Yanti putri di luar nikah, kekurangan rasa aman. Kalau buru-buru mendekatinya, malah menakutinya. Aku mau pelan-pelan. Sudahlah. Aku kira dengan Nona Weni menggodamu tiap hari, hatimu akan tergerak. Oh ya? Aku tetap gak tertarik. Dia bahkan gak sebanding dengan selai rambut Yanti. Kamu tahu nggak? Sejak saat itu, aku nggak lagi menyukaimu. Nona Weni ada apa mencariku? Haris, kamu selalu begini, menatap lukisan wajah Yanti dan terbawa perasaan. Tapi waktu sama aku, kamu malah kayak biksu yang gak punya nafsu. Nona Weni, kalau gak ada urusan, cepatlah keluar. Aku mau istirahat. Besok ada lelang di Pavilion Gairus. Kamu ikut aku. Aku gak enak badan. Yanti juga akan datang. Aku mengerti. Ternyata benar. Begitu menyebut nama Yanti, semua prinsipmu bisa diabaikan. Tenang saja. Sebentar lagi, aku sendiri yang akan antar kamu ke sisi Yanti. Ada apa ini? Padahal biasanya... Hah? Kok hari ini dia aneh banget? Menurutku, tarian ini tetap nggak seindah tarian Nona Yanti. Anda benar. Iya. Kak Weni? Kebetulan banget kamu juga datang ke lelang ini.
Jangan sentuh aku. Kak Haris, aku cuma mau lebih dekat sama Kak Weni. Kak Haris, ku dengar waktu itu saat aku demam dan mau makan kue kacang merah, kamu terobos hujan di tengah malam buat membelinya dan mengantar ke kediaman Lutfi. Sayangnya waktu itu aku demam tinggi dan beberapa hari ini masih pemulihan, jadi belum sempat berterima kasih. Nona terlalu sungkan. Ini cuma searah. Sekalian karena searah. Waktu itu kamu menghilang selama 6 jam. Waktu pulang sekujur tubuhmu basah kuyup. Ini searah yang kamu maksud? Begitupun aku harus pikirkan baik-baik cara membalas kebaikanmu. Terserah Nona Yanti saja. Kalau begitu, nanti ajak Kak Weni juga ya. Kak Weni, kenapa wajahmu pucat sekali? Padahal yang sakit itu aku kan? Memangnya aku akrab denganmu? Putri dari wanita simpanan, urus dirimu baik-baik. Para tamu yang terhormat, acara lelang akan segera kita mulai. Kak Haris, Kak Weni itu kenapa? Gak apa-apa. Kita ke sana saja. Aku akan menikah dengan keluarga Mudra. Aku gak bisa berharap Gandhi siapkan harta buatku. Aku harus siapkan lebih banyak barang berharga buat diriku sendiri di lelang ini. Kalau enggak, setelah di keluarga suami, aku pasti diremehkan. Barang lelang pertama kita adalah Karang Putih Laut Timur. Harga awal 50 tael emas. 100 tel. 200 tael. Kak Weni, aku juga suka barang ini. Kamu gak keberatan mengalah padaku kan? Gimana pun, uang saku bulanan yang ayah kasih padamu jauh lebih banyak dariku. Bukan cuma gak lebih banyak. Uang saku bulananmu itu 100 tel emas. Sedangkan punyaku cuma 100 koin. Kalau bukan mengandalkan warisan yang ditinggalkan ibu, mungkin aku sudah lama mati kelaparan. Tapi sekarang sudah berbeda. Aku punya 1 juta tel emas. 300 tel. 350 tel. 400 tel. 450 tel. Kak Weni, dari mana kamu punya uang sebanyak itu? Jangan sampai nanti gak sanggup bayar. 1000 tel. 1000 tael? Banyak sekali. Kenapa aku merasa sekarang kamu gak sanggup bayar? Nona Yanti, apa Anda masih mau menawar? Tunggu sebentar. Cepat pulang dan cari pengurus Risto. Suruh dia antar lebih banyak uang ke sini. Baik. Kak Weni tahu sendiri, berapapun yang ku minta, ayah akan penuhi kemauanku. Itu kan dulu. Sekarang, uang keluarga Lutfi ada padaku. Ayah mana punya uang lagi buat gengsi putri kesayangannya. Baiklah, Kak Weni, kita lihat saja nanti. Nona Yanti, uang kita gak cukup. Apa? Dengan begitu, Karang Putih Laut Timur ini Tunggu! Aku beli semuanya. Tapi Tuan, maksud Anda? Aku pengawal Tuan Haris, Cokro. Atas perintah Tuan Haris, semua barang lelang yang diminati Nona Yanti hari ini akan kami beli semua. Tuan Haris, pewaris keluarga Yandi bangsawan Adira, orang paling berkuasa di kota Nami. Bukannya dia nggak tertarik pada wanita? Kok mau beli semua barang lelang demi Nona Yanti? Tampaknya Nona Yanti ini akan naik derajat. Mohon tanya, di mana Tuan Haris? Boleh aku berterima kasih langsung padanya? Sekarang Tuan Haris nggak bisa datang. Tunggu waktunya tiba, beliau akan segera menemui Anda. Kak Weni,
kamu masih mau lanjut menawar? Aku lupa. Tuan Haris mau beli semua barang lelang buat aku. Kalau Kak Weni mau menawar lagi, mungkin akan bangkrut. Gimana pun, siapa yang nggak tahu kalau di seluruh kota Nami, keluarga Yandi yang paling kaya. Porselen istana kualitas terbaik. Beli! Gading mamut. Beli! Batu geokristal. Beli! Mutiara malam kualitas terbaik. Harga awal 200 style emas. Beli! Apa Tuan Haris nggak bisa tinggalkan satu pun buat orang lain? Maaf, Nona Weni. Semua hadiah ini dari Tuan Haris buat Nona Yanti. Beliau berharap Nona Yanti bisa bersenang-senang di lelang hari ini. Soal yang lain, bukan jadi pertimbangannya. Haris, hebat ya kamu. Kamu benar-benar hebat. Selamat ya, selamat ya. Selamat Nona Yanti memang hebat. Iya benar. Ke kedai arak di pasar gelap. Baik. Cuma arak yang bisa menemaniku. Kak Weni, kamu mau main ke pasar gelap ya? Belakangan ini aku sangat suntuk. Aku ikut ya? Nggak boleh. Kak Haris, menurutmu kenapa Tuan Haris baik banget sama aku? Padahal aku nggak pernah ketemu dia. Karena dia menyukaimu. Kak Haris, jangan bercanda. Pria paling mengerti pria. Di mana uang dihabiskan, di sanalah cintanya. Apalagi Nona Yanti sangat baik. Wajar kalau dia jatuh hati padamu. Kalau begitu, apakah Haris juga menyukaiku? Kalau kalian mau bermesraan, turun saja. Ini kereta kudaku. Maaf Kak Weni, aku sudah berisik. Aku nggak akan bicara lagi. Kelihatannya, semua pria cuma akan menyukai wanita yang pura-pura lemah. Taruhan gak bisa disesali. Ini punya aku. Aku juga mau. Aku juga mau. Nona, arak Anda. Nona Yanti, tidak baik terlalu banyak minum. Padahal dia pengawal pribadiku. Tapi sekarang dia malah menjaga Yanti. Hai Nona Weni, mari kita minum segelas. Kami sudah lama ingin berkenalan denganmu. Wajahmu ini benar-benar lebih cantik dari yang dirumorkan. Iya, jangan malu. Kamu sudah datang ke sini. Ngapain jual mahal lagi? Iya benar. Hei, jangan pergi. Ayolah. Haris! Hah? Pergi kalian semua. Iya, baik. Ayo, pergi. Yang nggak tahu akan mengira kamu pengawal pribadinya. Maaf, aku nggak lihat. Nggak lihat. Atau mungkin kamu nggak mau lihat. Nona Weni, kamu sudah mabuk. Tenang saja, sebentar lagi aku akan menikah. Kamu akan bisa melindungi Yanti sepuasnya. Hari ini, hal yang paling dinantikan para tamu sudah tiba. Roger melawan Jackie. Mulai pasang taruhannya. Roger! Kak Weni,
Hah? Yanti, hati-hati. Roger! Ayo, Roger! Jackie! Roger! Ayo, Jackie! Kak Haris, padahal kamu pengawalnya Kak Weni. Kenapa pada akhirnya malah cuma melindungi aku? Ini semua salahku. Aku nggak seharusnya ikut ke sini. Nggak usah menyalahkan diri. Sekalipun diulang 100 kali, aku tetap menyelamatkanmu dulu. Kenapa? Karena aku suka. Karena aku suka. Kak Weni, kamu sudah sadar? Gimana kondisimu? Sudah membaik? Ini semua salahku. Selama ada kamu di sini, mana mungkin aku bisa baik? Aku cuma peduli padamu, Kak Weni. Nona Weni, situasinya darurat. Aku nggak sempat bereaksi. Jangan menyalahkan Nona Yanti. Hal seperti ini nggak akan terulang lagi. Iya, aku nggak akan kasih kamu kesempatan menyakitiku lagi. Panggil Haris ke sini. Baik, Nona Weni. Dengar Haris, sebagai pengawalku, kamu gagal melindungi majikan. Aku menghukummu. Kamu gak keberatan kan? Putra bangsawan yang terhormat di depan orang mungkin gak akan menyangka kalau suatu hari nanti akan ada yang berani menghukum cambuk. Benar, dia itu putra tunggal keluarga Yandi bangsawan Adira. Biasanya semua berlomba-lomba menjilatnya. Siapa yang berani menyentuhnya? Tapi sekarang, aku malah mau mencambuknya. Haris, kamu cuma diam. Sebenarnya kamu bisa langsung pergi, tapi kamu cuma diam saja. Semua ini demi Yanti, demi bisa tetap tinggal di sisiku, agar bisa mendekati Yanti. Aku nggak keberatan. Berlutut. Jangan! Jangan! Kak Weni, pukul saja aku kalau mau. Ini bukan salah Kak Haris. Minggir! Kak Weni, aku yang membuatmu terluka. Kalau mau menghukum, hukum saja aku. Nona Yanti, ini nggak ada kaitannya denganmu. Yanti, kamu nggak apa-apa? Keluar!
Setelah menikah di kota Baren, aku nggak bisa lihat lagi pemandangan di kota Nami. Tapi, orang-orang di sini gak pantas dirindukan. Kamu siapa? Kamu menyinggung orang yang gak bersalah. Siapa? Siapa yang memperlakukanku begini? Hal yang Anda perintahkan sudah aku kerjakan. Haris yang suruh orang mencambukku. Cuma karena aku gak sengaja mencambuk Yanti sekali. Dia suruh orang mencambukku 99 kali. Bawa dia ke balai pengobatan. Baik. Pengawal itu tampan banget. Bahkan perhatian banget sama majikannya. Benar, luka cambuk kecil saja dia sampai panik setengah mati. Coba lihat saja dia. Sekujur tubuhnya terluka, gak ada yang peduli. Shh. Kenapa? Padahal aku ingin melupakannya. Tapi hatiku masih sakit seperti ini. Weni, jangan menangis. Gak akan ada yang peduli. Besok itu pesta ulang tahun Yanti. Belakangan ini dia sering menangis di depan ayah. Katanya mau memperbaiki hubungan denganmu. Kamu ikut hadir ya? Gak mau. Kamu merajuk kenapa? Ini mungkin terakhir kalinya kamu menghadiri pesta ulang tahun Yanti. Setelah kamu menikah. Menurutmu, aku perlu datang? Perlu. Baiklah. Kuturuti keinginanmu. Sejak kecil, kamu memang patuh dan pengertian. Makanya ayah sayang sekali. Tentu saja, Yanti memang paling patuh. Ayo, kamu juga ikut minum. Sama ayah dan ibu. Ayah, ibu, aku bersulang untuk kalian. Weni itu putri kesayangan keluarga Lutfi. Pesta ulang tahunnya tentu harus diadakan dengan meriah. Ayah paling baik. Kalau ibu bagaimana? Ibu juga paling baik. Semuanya baik. Weni memang anak yang baik. Kak Weni sudah datang? Kau, Weni, cepat kau duduk di sana. Ayo, jangan sungkan. Karya, izinkanlah aku masuk ke kediaman ini. Gimanapun, aku sudah melahirkan anak Tuan Gandhi. Gandhi, dulu waktu kamu memohon pada ayahku agar aku dinikahkan padamu, kamu pernah menjamin pada keluarga Jaren akan sehidup semati denganku. Tapi sekarang, anak wanita simpananmu ini malah cuma lebih muda setengah tahun dari Weni. Garya, jangan menyalahkan Tuan Gandhi. Aku gak tanya padamu. Aku mencintai dia dan mau menikahi dia jadi istri setara. Kami kesini
Cuma buat mengabarimu saja. Kamu, selingkuhanmu ini mau dijadikan istri sah? Kamu mau biarkan putri hasil perselingkuhan ini jadi adik Weni? Kamu, coba kamu ulangi sekali lagi. Ulangi sekali lagi. Ibu, 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 ibu. Kak Weni, ayo kita pergi. Yanti, hari ini kedatangan begitu banyak tuan muda. Jangan-jangan keluarga Lutfi mau menjodohkanmu. Tapi aku dengar kamu sudah dijodohkan ke keluarga Mudra. Janji pernikahan itu sudah lama dibatalkan. Baguslah kalau begitu. Walau keluarga Mudra sangat berkuasa di wilayah utara, punya posisi tinggi, putranya itu sudah lumpuh. Menikah sama dia bukannya akan jadi janda hidup. Yanti, lihatlah. Hari ini kedatangan begitu banyak putra bangsawan. Cepat katakan, mana yang kamu suka? Iya, katakan cepat. Yang aku suka, pertama, harus mencintaiku. Bahkan mau mengukir namaku di dadanya. Kedua, ku dengar di tebing bulan ada bunga duri merah yang muncul 1000 tahun sekali. Dia harus memetiknya untukku. Yang ketiga, Tuan Haris datang mengantar hadiah. Selamat ulang tahun, Nona Yanti. Semoga selalu bahagia. Satu set perhiasan kepala bertahta ruby, sepasang gelang giok imperial, sepasang giok rui kualitas terbaik, satu lukisan Phoenix. Perhiasan bertata rubi itu barang yang diimpikan semua putri bangsawan. Gelang giok imperial itu benar-benar langka. Giak Rui itu seingatku sudah lama nggak beredar. Lukisan Phoenix itu lukisan terakhir Master Wijul. Nilainya sulit diperkirakan. Apa? Ini sebuah pemberian Tuan Haris. Kabarnya di lelang sebelumnya, Tuan Haris utus orang beli semua barang lelang buat Nona Yanti. Sekarang harus mengantar hadiah ulang tahun semahal ini. Tampaknya Nona Yanti akan segera naik daun. wah. Terima kasih, Tuan Haris. Nona Yanti nggak usah sungkan. Tuan Haris sudah bilang nggak perlu sungkan padanya. Wah, Tuan Haris benar-benar memanjakan Yanti. Iya, disukai Tuan Haris. Itu adalah keberuntungan buat putri kami. Tuan dan Nyonya terlalu sungkan. Sekeluarga nggak perlu sungkan begitu. Sekeluarga. Dengar ucapan pengawal Cokro barusan. Jangan-jangan Tuan Haris mau menjalin pernikahan sama keluarga Lutfi. Iya, benar. Coba lihat Nona Yanti. Dia benar-benar disayangi semua orang. Justru Nona Weni, padahal dia putri dari istri sah. Paras dan karakternya juga paling menonjol. Iya. Tapi justru dia nggak disayang. Hah. Kak Weni, kenapa menikmati angin sendirian di sini? Sepi banget. Kenapa? Gak ada tamu? Gak ada ayah? Akhirnya kamu rela lepas topengmu itu. Kamu tahu nggak? Ayah bilang padaku, kamu akan menikah sama orang lumpuh. Dulu, ibumu saja nggak bisa menandingi ibuku. Sekarang, kamu juga nggak bisa menandingiku. Kamu ulangi lagi? Aku bilang, dulu ibumu memang pantas mati karena susah melahirkan. Dia... Kak Weni, jangan! Kamu nggak apa-apa kan?
Jangan salahkan Kak Weni. Aku yang bikin Kak Weni marah. Yanti, kamu nggak apa-apa kan? Cepat biar ibu lihat. Aku nggak apa-apa, Bu. Asalkan Kak Weni nggak marah lagi. Sekalipun dia menamparku lagi, aku akan terima. Weni, kamu sudah lupa ya tata krama keluarga Lutfi? Jahat sekali. Hari ini bahkan ulang tahun Nona Yanti. Gimana pun, ibunya meninggal muda. Dilahirkan tapi nggak dididik. Makanya hatinya sepicik ini. Ditambah lagi Nona Yanti, begitu disayangi, sudah pasti dia merasa iri. Barusan aku nggak menamparnya. Tapi, kalau kalian mau berpikir begitu, Kamu! aku akan tampar. Anak durhaka! Benar-benar kurang ajar ya. Kurang ajar sekali. Nona Weni, Ada apa? Aku menamparnya sekali. Kamu akan balas 99 kali. apa maksudnya? Jangan-jangan dia tahu soal kejadian waktu itu. Nona Weni, kamu punya segalanya. Kenapa masih menindas Nona Yanti? Aku punya segalanya. Aku punya apa? Saat dia datang, ibuku emosi sampai susah melahirkan, akhirnya meninggal. Begitu masuk ke kediaman Lutfi, dia merebut kamar yang disiapkan ibuku untukku. Merebut pakaianku, perhiasanku, dan segalanya milikku. Bahkan setelah ibuku meninggal, temanku satu-satunya Vivi juga direbut dan disiksa sampai mati. Vivi itu cuma seekor burung. Gak mungkin. Nona Yanti paling suka burung. Selain itu ku dengar Nona Yanti yang hidupnya susah. Terserah mau percaya atau enggak. Nona Weni, aku mau istirahat beberapa hari. Terserah kamu. Aku mau istirahat beberapa hari. Tuan Haris, Tuan Bangsawan akan marah kalau tahu. Ukir, Harus mencintaiku, bahkan mau mengukir namaku di dadanya. pergi ke tebing bulan. Gak bisa Tuan Haris, tempat itu sangat berbahaya. Anda masih berdarah, Tuan. Ku dengar di tebing bulan ada bunga duri merah yang muncul 1000 tahun sekali. Dia harus memetiknya buat aku. Pergi sekarang. Baik.
Ibu, aku akan menikah dengan putra keluarga Mudra yang lumpuh. Aku cukup puas dengan pernikahan ini. Setidaknya Yudi nggak punya wanita simpanan. Oh iya, pengawal pribadi yang aku ceritakan sebelumnya, aku nggak mau lagi. Besok, waktu aku berangkat ke kota Baren, aku akan resmi kasihkan dia untuk Yanti. Setelah itu, aku nggak akan menoleh lagi. Ibu tenang saja, aku nggak akan kayak ibu, mencintai orang sampai rela mengorbankan nyawa. Itu terlalu bodoh. Aku akan jalani hidup ini dengan baik. Hidup dengan sangat baik. Nona Weni, waktu aku pulang, nggak sengaja ditabrak kereta kuda. Butuh istirahat 2 hari lagi. Sementara aku nggak bisa melindungimu. Ditabrak kereta kuda. Luka itu jelas-jelas jatuh karena manjat tebing. Terserah. Terima kasih, Nona Weni. Haris, mulai besok, kita nggak akan ada hubungan dan nggak akan ketemu lagi. Salam, Tuan. Nona Yanti di kamar mana? Ada di atas. Terima kasih. Silakan. Bersulang. Oh ya, bunga itu apa benar sesulit itu dipetik? Betul. Tempat kayak tebing bulan itu, bahkan pasukan elit istana saja nggak berani sembarang masuk. Dia beneran nekat pergi ke sana. Oh iya, aku juga dengar setelah pulang dari pesta ulang tahun, dia mengukir namamu di dadanya. Tampaknya dia beneran menyukaimu. Benar, kalau sampai dia memetik bunga itu, bukannya Yanti harus menyerahkan diri buat membalas perasaannya. Dia cuma seorang pengawal. Memangnya pantas. Sekarang aku ini, orang yang disukai, putra keluarga Yandi. Tapi Kak Haris itu memang tampan kalau dibiarkan buat jadi kekasihku. Bukannya nggak bisa. Kamu gak takut kalau dia tahu? Kenapa kalau tahu? Namanya pria, dikasih sedikit manis saja, dia akan tetap tinggal di sisiku lagi dan setia padaku. Siapa suruh kamu masuk tanpa ketuk pintu? Kamu tahu siapa aku? Kalau sampai mengganggu tamu penting kayak kami, berapa nyawamu yang hina itu bisa menebusnya? Maaf, Nona. Mohon maaf sekali. Nona, karena ada seorang tuan buru-buru mencari Anda. Makanya aku... Tuan, sebelah sini. Mohon maaf, Tuan. Aku salah ingat ruang pribadinya. Nggak masalah. Silakan. Siapa yang begitu nggak tahu diri, beraninya menggangguku? Kak Haris, kenapa kamu di sini? Tadi aku kaget, makanya... Nggak masalah. Kamu keluar dulu. Baik. Aku nggak ganggu kalian kan? Mana mungkin. Ambillah. Ini buat kamu. Ini bunga duri merah.
Kak Haris, makasih ya. Kamu baik banget padaku. Nona Weni, ini Pindahan. Pindah ke tempat lain. biar ku bantu. Nggak perlu. Kamu ada tugas lain. Apa? Beli seporsi kacang berangan panggang. Antar ke kediaman lama Lutfi buat Yanti. Kenapa? Nanti kamu akan tahu. Baiklah. Oh iya. Di sini ada sepucuk surat. Bawa sekalian buat Yanti. Baik. Nona Weni, alamat tempat tinggal barumu beritahu pengurus Listo. Aku akan menyusul nanti. Sebagai pengawal pribadimu, aku harus selalu menjagamu. Haris, selamat tinggal. Apa? Nggak ada apa-apa. Pergilah. Jangan bergerak. Nanti lukisan wajah tampanmu itu jelek. Nona Weni, aku nggak tahan lagi. Aku nggak peduli. Kamu itu pengawalku, harus menuruti perkataanku. Boleh gerak kalau kuizinkan.恭祝太后吉祥安康，千岁千岁千千岁！都当心点儿，这是全国各地进贡给太后的寿礼，摔了可不得了。来，哎呦，哎呦。这就是皇宫，这里肯定能找到人救娘吧？臣献送子观音一尊，愿太后福寿绵长，皇室子孙昌盛。林太傅有心了，哀家如今别无所求，只愿皇室子嗣绵延昌盛。妍儿，你觉得这寿礼如何？今日母后寿宴，母后喜欢便好。皇上登基7年，后因空选，臣恳请选秀纳妃，以延国嗣。臣
家中小女年方17，知书达理，愿入宫侍奉皇上。臣女年方16，琴棋书画样样精通，愿为国嗣出力。妍儿，母后年纪大了，还能办几次寿宴？如今唯一的夙愿就是早日抱上皇孙。母后，您身体康健，必能长命百岁。儿臣今日还有奏折需要批阅，先行告退。妍儿，你看看，妍儿，哎呀，哎，这小兔崽子，快给我站住！景言，你给我站住！每次一提到选秀和皇嗣之事，你都退让，你让母后100年之后如何向你父皇交代？错都在儿臣身上，母后无需多言。若不是你没有子嗣，母后至于说这么多吗？你若是能天降一个大孙子给母后，母后一定不再提选秀和皇嗣之事了。哎呀！大胆，哪来的孩子竟敢抽调太后？太后！母后，这孩子，他竟与妍儿幼时长得一模一样啊！他竟与妍儿幼时长得一模一样啊！姓真和皇上小时候相差无几。小兔崽子，参见太后娘娘！参见太后娘娘！奴才罪该万死，竟不知这小子藏在绣花箱中，我们这就把他带走。不，等等！太后奶奶，我不是贼，更不是有意冲撞您的。我藏在箱子里进宫，只是为了找人救我娘。你娘怎么了？我娘她病入膏肓，再不看病就要撑不住了。太后奶奶，求您救救我娘吧，我愿意当牛做马报答你。哎呦，好孩子，你娘人在哪儿呢？你怎么求救求到宫里来了？你爹呢？我娘是宋家的绣娘，她被关在宋家柴房里，不许离开。我只有藏在箱子里，才能逃出来。至于我爹，他7年前在金陵时就和我娘分开了。我从没见过他。娘娘，7年前皇上微服私访，曾在金陵停留数月。怎么会这么巧？孩子，你今年几岁了？6岁。6岁？他难不成真是？走，你跟哀家去见皇上。妍儿，妍儿啊，你快看这孩子。他是爹。你叫朕什么？爹呀！你看，你和我娘绣的画像上长得一模一样，这绣帕就是为了让我们找爹用的。妍儿啊，你看看，这绣帕上绣的真的是你啊！快选太医。你娘叫什么名字？我娘叫宋婉仪。宋婉仪？对呀，你们7年前曾在金陵成过亲，你不记得了吗？陛下，
立党已经扶助，您可以回宫了。终于可以跟婉仪说明我的真实身份了。你去准备一下，我要以皇后之礼带婉仪回宫。是。婉仪，你看我抓的大不大？哎，你不是说今晚上要吃红烧鱼的吗？我爹要接我回宋家，我以后就是高门小姐，而你还是一无所有的穷书生。你觉得如今的身份还相配吗？所以，你的意思是，以后我要嫁给达官贵人，你若识趣的话，就别再纠缠。你缱绻如歌，在心底泼墨，是一个交错，愿一生沦落。人问闲人影绰绰，认定你轮廓，心无疾绝不会原谅你，你会后悔的。宋婉仪嫌贫爱富，她不可能给朕生儿子，还精心抚养这么多年。我娘不是那样的人，这里面一定有误会，你先跟我去救救她好不好？当年朕被追杀，怕连累他处处小心，可他却为了攀附权贵弃朕如婢女。现在又让野种来认亲，朕竟然用心爱过这样的女人，真是恶心。朕不是你爹，轮不到我救他。别走，娘真的快要死了，求求你救救她吧。玉宝，哎呀，快宣太医呀！娘娘，这孩子刚刚说的话，即刻派人去查核实，哀家倒要看看宋家的人哪来的胆子欺君！元宝、齐香都逃出去了，为什么我的心还是这么慌？小狼，你会保佑他们平平安安的找到你的，对吗？娘，我回来了。吉祥，你怎么又回来了？吉祥，你不是逃走了吗？怎么又回来了？我不放心娘一个人在这儿，哥哥去找人救娘了，我要留下保护娘。你们怎么这么不听话？你知不知道留下来有多危险啊？娘，你别生气，那狗洞很好爬，我很快就能出去了，没人会发现我。你看，我带了药回来，王大夫说这个能治你的咳血，你先吃药好不好？你哪来的钱买药？吉祥，你是不是找到你爹了？这药是用我和哥哥攒下的钱买的，才不是渣爹给的。我也不要去找渣爹，这么多年他都没找过我们，他根本不爱我们。不是的，吉祥，你爹他是爱你们的，他只是对娘有误会，是娘对不起他。以后我要嫁达官显贵，你若是识趣，就不要再纠缠了。宋婉仪，我绝不会原谅你。
会后悔的。孽女，你竟敢与人私定终身！要是被人知道他的存在，我宋家就要被笑话死了。我真应该现在就杀了他。你们明明说了，只要我跟你们走，你们就不会动他。哎呀，婉仪，动不动他，得看你的表现呀。当初你娘没将独门刺绣技艺交出来，导致我们为新帝登基献上的绣品出了错，差点被降罪，这可都得靠你来弥补。姐姐，你要是能将绣品绣好，保住宋家皇商之名，爹爹自然不会动那个乡野村夫。若是出了错，宫里的人不满意，别说你不能走，他也别想活。吉祥，你去找你哥哥，娘活不成，你们找到爹，只要跟他解释清楚，他一定会养你们的。我不要，我去找你哥，你跟我一起走。走？往哪儿走？走？往哪儿走？你们母子三人，一个都逃不掉。你们要做什么？你竟敢把元宝那个孽障藏在绣品箱里！你知不知道，他被送进了皇宫，还冲撞了太后。他若是在宫里说错什么，会连累我们整个宋家。哥哥竟然真的进宫了！你知道什么？说！吉祥比元宝逃走的还要早，他才回来，他什么都不知道。那你说，你把他送进宫，到底是让他去做什么的？我只是想把他藏在绣品箱里，让他逃出宋家，没有想让他进宫。元宝一定是阴差阳错才进宫的。元宝他什么都不会说的。哼，嘴还挺硬。来人，是。娘，你们放开我娘！你们放开我娘！说，那野董进宫是做什么的？是不是要告我宋家的状？元宝不会告状的。看来是这10根手指还不够疼啊！来人，给我拔了他的指甲，直到他说出实话为止。不要，我娘说的就是实话，哥哥不是去告状，他只是想找宫中的大人物救娘。娘娘受不住了，放了娘妻吧。他要是把千里江山图是你绣的说出来，太后知道我们欺君，我们可就都完了。他不会说的，你相信我。放了娘妻吧。只有死无对证，才值得我相信。不要，夫人，求求你放过吉祥吧！以后要我说什么都可以，我什么都不会说的。晚了，不管你儿子说没说，今天你们必须得死。你们在干什么？你们在干什么？老爷，爹，你怎么来了？我要是不来，你们还打算对婉仪和吉祥做什么？来了，你当真没叫元宝说那些不该说的吧？不是，我没有。女儿只让他们去找父亲，希望有人能照料他们。千里江山图是宋雨瑶的，我不会跟他争的。那宫里为什么派了钦差过来，说要询问查验此事？我也不知道。婉仪，爹知道你是个懂事的孩子。宋家若是出事，这吉祥也不会好过。这事儿又是元宝一手惹出来的，只怕让钦差息怒，只能委屈你了。不，
只要能救元宝，只要你们能够放过姬夏，就算是让我死，我也愿意。那就好。宫里的钦差就在前院等着了，等会儿钦差问话，你知道该怎么说。钦差大人，人带到了。奴婢宋氏参见钦差大人。你就是元宝娘，府中那位绣娘。奴婢是元宝娘，但奴婢只是府中的佣人，不是绣娘。不是，元宝求太后救你，说你病重被困在宋府，不能外出，也不能看病，可有此事？钦差大人，都是奴婢的错，是奴婢鬼迷心窍，嫉妒宋家小姐的优秀，想要取而代之，也是奴婢把元宝藏于礼箱中让他进宫的。那些谎言，也是奴婢教唆元宝说的。你怎么如此歹毒？元宝还那么小，你竟然让他欺君，那是死罪呀！钦差大人，老爷夫人，奴婢知错了，元宝还想什么都不知道，都是奴婢的错。求钦差大人给太后求求情，不要责罚他，所有罪责，奴婢愿一人承担。钦差大人，此犯妇乃我几年前所救，但我也没想到他竟做出如此丧心病狂之事。钦差大人，但稚子无辜，还请钦差大人禀明太后，从轻处罚。怎么处罚，太后自有发落。一模一样，简直一模一样。他穿着你幼时的衣裳，简直跟你是一个模子里刻出来的。这眉眼确实有点像。太后，陛下，刘大人回来了，快宣他进来。回太后，陛下，事情已经查清，那孩子说的都是假的。假的？那孩子说的都是假的。假的？他不是妍儿的孩子。回禀太后，宋府确实有位绣娘，但那宋氏根本不曾生育，这孩子实为府中下人所生。那下人心思歹毒，因嫉妒宋家小姐的优秀，想毁了她，这才撺掇孩子进宫尽显谗言。这孩子眼尾的朱砂痣和我妍儿一模一样，怎么会是假的？太后，太后明鉴，这是宋府证词。他好大的胆子，竟敢冒用宋婉仪的名字！好一个处心积虑的贱婢，竟敢拿朕当枪使！来人，把这孩子扔出去！陛下不可，小公子高热未退，此番移动恐有性命之忧。贱婢之子，怎称公子？扔出去！不要！爹爹，救救娘亲！爹爹，娘亲每天都在吐血，你快救救娘亲吧！住手！
事情已经查明真相，竟还不知悔改。传朕口谕：建币宋氏，欺君罔上，杖责50。与这个小孽障一同流放北疆，永世不可回京。不要，爹，娘会死的。妍儿，如此责罚，未免太重了。元宝这么小，能懂什么？如果是真的流放北疆，孩子守不住啊！母后，这孩子小小年纪，心机就如此深沉，如再不严惩，日后必将犯下滔天大祸。可一模一样，一模一样啊！怎么会是骗子呢？母后，万万不可为了这孩子伤了身。准备悼念，朕亲自送母后回宫。是。七夏，娘护不住你了，你快跑！你快跑！我不跑，哥哥去找人救我们了，我们要一起走。元宝他，哥哥，娘，哥哥，你没事吧？有没有受伤？我见到爹了，可他不让我们。元宝，你认错了，他不是你爹。小郎那一介青衣，元宝怎么会在宫中见到他？不是的，娘，真的是爹。元宝，娘，你怎么了？宋氏接旨。罪护宋氏，欺君罔上，杖责50，与其子一同流放北疆，永世不可回京。是人来救救啊！母后可好些了？我没事，你不是还有政务要忙吗？去处理吧。我已经让人将政务送到了偏殿，等母后睡下，我再走。你这孩子什么都好，可是，算了，去处理政务吧。这屏风哪来的？这是今天献给太后的绣品，当时小公子就是躲在这个绣品箱内进来的。我看太后喜欢小公子，就将这屏风放在了偏殿。这针法，这花纹，回来了。这针法倒是奇特，我竟然从来没见过。这是我娘独创的，叫飞星针法，要将线藏于桑骨之间。你看，飞星针法，这怎么可能？都怪奴婢疏忽，忘记将这屏风撤掉了，我这就……等等，这屏风……陛下，太后，好消息！天大的好消息！经太医院36道检验，元宝确是龙种，无疑。臣恭喜陛下喜得龙嗣。你说什么？陛下，微臣用36道古法检测，那孩子的血与陛下的血都能相融，他确实是龙裔，无疑。
而且他血脉中含有7型海棠之毒，此毒说呀！此毒就是陛下当年微服私访回宫时所中之毒，怕是当年有人以血饮之术替陛下吸出毒素，怀孕时又通过其血传给婴孩。当年是婉仪替我吸了毒救了我，所以他没说谎。传朕口谕：建壁宋氏欺君罔上，杖责50，与这个小孽长一同流放北疆，永世不可回京。朕到底都做了些什么？备马，去宋府。娘，你疼不疼？娘，被这么折腾，竟然还没死。娘，你去吃住，我这就去给你找大夫。找大人，这杖刑可是皇上下的旨。别说你出不去，就算你能出去，也没人有胆会给他诊治。不许大哥哥，臭婆娘，臭婆娘！小野种，干嘛呢？不要动孩子！老爷，皇上都亲自下旨流放他们了，这3人竟还不知悔改，只怕他们流放路上也不安生，会给宋家招来灭顶之灾啊！马爷啊，你这2个孩子从小身子骨就弱，哪受得了流放之苦？与其这样折腾，不如为父今日就给你们3个一个痛快，毕竟长痛不如短痛。不要，爹，你是他们的亲外公啊！不要，婉仪，爹也是为了你好。动手！爹，你住手！我不拍他，你快松手吧！说什么傻话？娘会一直保护你们的。为什么突然心口痛？难道是元宝和婉仪出事了？下，再快，给朕再快一些！上，婉仪，元宝，对不起，是朕害了你们。等着朕，你们一定要等着朕。下。宋婉仪，都这个时候了，你还护着这2个野种？若不是他们俩惹事，险些将我们宋府毁于一旦，你也不至于受这些刑罚。反正横竖都是死，早死早解脱。你们去地下团聚，不好吗？除非我死。既然你这么想死，那我就成全。以后再也没人能威胁到我们。继续打！对不起，万一护不住我们的孩子。圣驾到！娘！ Orang jahat pasti akan terima balasan. Elsa,
Kalau mau mati secepatnya. Jangan persulit aku dengan status sebagai istriku. Dulu kalau bukan karena kau ikut campur, mana mungkin aku kehilangan orang yang kucintai. Elsa, aku merasa muak setiap kali kau ada di dekatku. Juga bakal buat aku makin cinta sama dia. Apakah kau begitu gak sabar? Mimpi ini lagi. Kanker hati stadium akhir. Hanya tersisa paling lama 1 bulan. Kenapa kau keluar? Harusnya kau berbaring. Kau mau kemana? Pulang. Mark, apa akhirnya kau sudah mau aku? Bersuara. Lebih keras dikit. Hah? Pura-pura apa sih? Aku suruh kau bersuara. Apa? Sayang, Piyama Sutramu dipakai di tubuh dia. Bukannya lebih bagus? Pakai baju yang benar dulu. Lalu kita bahas di luar. Elsa, ini sudah ke-99 kali kau perguki aku selingkuh. Kau masih saja tahan. Apalagi kau mau bahas tanpa merasa malu. Bahas perceraian. Apa? Aku bilang, aku mau cerai. Elsa, kenapa kali ini mendadak bilang mau cerai? Bukannya kau selalu mau lawan aku? Sesuai keinginanmu. Akhirnya aku nyesal menikah denganmu. Dengar, pengantin pria bawa 10 ayam ke sini lalu dia kabur. Siapa yang nggak tahu kalau Mark nggak suka sama dia sejak kecil? Walau ancam mati pun nggak akan nikahi dia. Elsa yang ngotot dekati. Kalau bukan karena keluarga Senta paksa nikah, hari ini Mark pasti sudah nikah sama orang lain. 10 ayam dan penutup kepala merah. Kalau pengantin pria masih nggak datang, bakal beneran jadi pernikahan arwah. Aku sudah tangkap Mark. Ayo mulai upacara pernikahannya. Elsa! Beraninya kau lakukan upacara nikah dengan ayam. Kau anggap aku sudah mati. Kau bilang mending mati daripada nikahi aku. Aku kira kau beneran sudah mati. Kau! Silahkan, sujud pertama untuk langit dan bumi.
Elsa, kau bakal menyesal. Mark, kau terlalu merendahkanku. Aku sudah susun draft perjanjian cerai. Tanda tangani kalau nggak ada masalah. Ganti trik bukan? Mau gimana buat masalah kali ini? Mau aku cerai tanpa bawa apa-apa? Trik apa yang mau kau lakukan? Aku nggak mau apa-apa. Cuma mau secepatnya berakhir. Apa kau serius? Jangan-jangan sekarang mau cerai, lalu nanti ke rumah buat keributan. Aku serius. Kali ini nggak akan buat keributan. Kau tenang saja. Oke. Cerai. Akhirnya hari ini tiba juga. Kita pergi ke kantor catatan sipil hari ini. Masih harus lewati masa tenang 30 hari. Aku nggak mau buang waktu sehari pun denganmu. Ayo. Apa harus hari ini? Kenapa? Nggak berani? Aku... Kau kenapa? Pak Mark, apa dia nggak paham situasi? Kau sudah bilang mau cerai, dia masih ngotot kejar terus. Beneran nggak tahu malu. Usir mainan ke-99-mu. Kelihatan gak berharga. Kau... Mark... Apa kau sudah dengar? Ayo. Ke kantor catatan sipil. Kenapa mendadak dia berubah? Kau memang benci sekali sama aku. Bahkan gak ucapkan kata perpisahan. Tuan Mark kenapa senang sekali? Sudah cerai, dia sudah setuju. Akhirnya Tuan Mark bertindak serius. Kedepannya bisa senang-senang. Selama Tuan Mark sudah sepenuhnya bebas. Dulu Elsa selalu sabar hadapi semuanya. Kali ini mendadak begitu tegas. Jangan-jangan dia cuma permainkan kau. Gimana kalau 30 hari kemudian dia nggak datang? Hei, Elsa. Kau nggak permainkan aku kan? Setelah masa tenang berakhir, bakal datang ambil akta cerai? Iya, memang permainkan kau doang. Memangnya kenapa? Kau... Aku peringatkan, jangan main trik begini denganku. Membosankan. Serius, kali ini gak mempermainkanmu. Hanya saja, kau harus kabulkan satu permintaanku. Katakan saja, apalagi yang kau mau? Aku mau ketemani aku lakukan 10 hal. Setelah lakukan 10 hal ini, aku akan nurut dan ambil akta cerai bersamamu. Aku janji. Aku akan selamanya menghilang dari kehidupanmu. Anggap saja sebagai perpisahan terakhir. Biar nanti kau gak memimpikan aku dan merasa sial. 10 terlalu banyak. 5 saja. Oke.
Apa yang pertama? Apa kau begitu gak sabar lepas dariku? Tapi benar juga, sejak dulu kau hanya benci padaku. Malam ini, temani aku hadiri makan malam amal. Gitu doang? Begini juga bagus. Gimana pun, waktuku sisa sedikit. Kenapa kau pucat sekali? Apa kau diet? Jelek sekali. Selama bisa buat dia bahagia, mungkin saja bisa bebas setelah lakukan 2 atau 3 hal. Kenapa? Sebelumnya juga pernah pegangan, bahkan pernah lakukan hal yang lebih intim. Sekarang malah pura-pura jaim. Ayo. Lihat, bukannya itu Pak Mark dan istrinya? Sejak kapan mereka begitu akrab? Betul, bukankah katanya sudah cerai? Kenapa malah hadiri acara sambil pegangan? Ini pertama kalinya dia inisiatif pegang tanganku di depan umum. Selanjutnya adalah barang berharga yang paling dinantikan malam ini. Lukisan masa awal Rihanna, pelukis kelas dunia saat menetap di Puris. Lukisan ini pernah dibeli oleh seorang kolektor dengan harga sangat rendah. Sekarang Rihanna begitu terkenal. Lukisan yang mencerminkan tekad awal karya seninya telah menjadi karya seni yang berharga dan gak ternilai. Wow, keren. Lukisanmu sangat menarik. Aku sangat suka. Mohon, jangan menyerah. Terima kasih, aku gak akan nyerah. 600 juta. Nyonya ini menawar 600 juta. 1 miliar. Pak Mark menawar 1 miliar. Pak Mark juga menawar. Mau rebutan dengan istri sendiri. Rebut apanya? Itu namanya sayang. Pria mah gak banyak omong, tapi dia itu sangat rela. 1,2 miliar. 1,3 miliar. 1,4 miliar. 4 miliar. Apa sudah gila? Lukisan ini gak semahal itu. 10 miliar. Pak Mark menawar 10 miliar. Pak Mark sudah nekat. Beneran ganteng sekali. Pria yang sayang istri dan banyak uang. Kayak dia. Sudah kubilang, perselisihan rumah tangga hanya rumor belaka. Elsa itu adalah kesayangannya. 10 miliar sekali. 10 miliar 2 kali. 10 miliar 3 kali. Terjual. Terima kasih, Ma. Langsung antar ke keluarga Farhat di selatan kota. Apa katanya? Keluarga Farhat di selatan kota. Rupanya bukan beli untuk istrinya. Apa mungkin untuk putri keluarga Farhat? Canggung sekali. Aku bahkan merasa malu. Kenapa justru lukisan ini? Belum selesai. Kau mau kemana? Kau yang suruh aku datang. Hal gila apa yang kau lakukan sekarang? Apa kau gila? Ya, aku memang gila. Sakit dari luar dan juga di dalam. Kalau enggak, mana mungkin aku lupa siapa kau. Dan malah percaya sama kau lagi.
Aku kembalikan cincin nikah padamu. Cincin, rumah ini, serta kau sudah bukan milikku lagi. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Apa yang dia lakukan? Dasar gila. Kau baik-baik saja? Reaksimu agak parah hari ini. Sudah berhari-hari, masih nggak mau angkat. Elsa, kau kemana? Beraninya nggak angkat selama seminggu. Langsung ke intinya saja, aku tetap pulang gak ada urusan. Apa hal kedua? Cepat bilang, nggak ada waktu untuk meladenimu. Temani aku ke kota Awana. Kota Awana? Kapan? Sekarang. Kau memang gila. Kalau kau gak mau pergi, aku gak akan paksa. Aku beli tiket. Cepat selesaikan biar beres. Mohon perhatiannya. Ini adalah boarding terakhir untuk penerbangan nomor 745. Apa kau bisa lebih cepat? Sudah jam berapa ini? Halo, kau di mana? Rupanya kau juga punya sisi lembut. Tapi kenapa kau justru begitu dingin padaku? Oke. Aku mendadak ada urusan, nggak bisa pergi. Kau pergi sendiri duluan. Maaf. Baru pulang langsung terima hadiah istimewa yang disiapkan seseorang. Ternyata memang demi dia. Nona, waktunya naik pesawat, pemeriksaan tiket di sana. Terima kasih. Selamat datang di kota Awana. Tasya, aku baik-baik saja. Walau gak ada tenaga untuk jalan-jalan, tapi lihat pemandangan saja sudah cukup puas bagiku. Aku pikir sudah waktunya kembali. Dia. Mark, tingkahmu memang serah lebih bisa kuduga. Elsa! Aku tolak banyak kerjaan untuk temani kau menggila. Kau malah mau pulang. Kau sengaja ngeledek aku ya? Apa untuk temani aku? Bukannya Vera ada di sana? Vera hanya kebetulan datang untuk buat sketsa. Bisa nggak kau berhenti kaitkan semua hal dengan dia? Aku peringatkan, jangan persulit Vera. Apa aku mengganggu kalian? Bukannya kau gak enak badan? Kenapa malah kesini? Aku dengar ada suara di luar. Aku pikir kalian berkelahi. Apa Nona Elsa salah paham karena aku? Enggak, kau pikir berlebihan. Apa hak dia untuk salah paham?
Sudah lapar bukan? Aku pergi beli makanan. Hei, mau makan apa? Gak perlu. Terserah mau makan atau enggak. Mati kelaparan. Muka pucat sudah kayak hantu. Mark, jangan ngomong gitu. Nona Elsa, bukan itu maksudnya. Nona Elsa, sudah lama gak ketemu. Wanita jalang yang mencuri hidup orang seperti kau. Kenapa kau masih hidup dengan baik? Tuhan memang gak adil. Dulu keluarga Gunadi memandang rendah asal-usulmu. Kau dengan sombong memutuskan hubungan, lalu lari ke luar negeri. Setelah putar-putar, bukankah tetap balik untuk cari mantan? Apa kau bilang? Apakah kau gak merasa konyol? Elsa, jangan keterlaluan. Mark, memang salahku. Aku gak sengaja tendang koper Nona Elsa sampai terbalik. Pantas kalau dia marah. Lebih baik aku pergi saja. Mark, hal yang ketiga, tetap di sini. Bukannya kamu menunggu cerai denganku? Biar kau bisa menikahi putri keluarga Farhat. Setelah lakukan ini, tinggal 2 hal lagi. Kau gak akan nyerah di tengah jalan, kan? Jujur saja, 2 hal yang sebelumnya ini kau selesaikan dengan gak memuaskan. Apa kau gak jadi mau cerai? Elsa, yang penting tahu diri. Oke? Aku setuju lakukan hal ketiga. Tapi kau dengar baik-baik. Keluarga Senta nggak akan bisa lindungi kau lagi. Kalau kau berani sentuh Vera, aku akan buat kau mati nggak bersisa. Halo, Vera, jangan marah. Orang seperti ini nggak pantas kau pedulikan. Kutebus kesalahanku malam ini saat pulang. Nggak berguna. Barang cuma dikit aja malah nggak kelar-kelar. Kalau nggak tahu bakal kira kau sudah mau mati. Betul katamu. Aku memang sudah mau mati. Gimana? Kalau aku beneran mati, apa kau akan nyesal dengan apa yang kau lakukan padaku? Nyesal? Kau pikir berlebihan? Kalau kau mati, aku akan nyalakan petasan untuk rayakan selama 3 hari 3 malam. Aku akan traktir makan semua orang di kota Jopati. Kau beneran kejam. Gimanapun, kita tidur di ranjang yang sama begitu lama. Kau memang sama sekali gak kenang masa lalu. Rindu masa kita tidur di ranjang yang sama. Kau terlalu narsis. Kemampuanmu di ranjang gak cukup membuat aku rindu. Apa katamu? Jujur saja, aku gak pernah merasa puas. Omong sekali lagi. Aku pikir kau sudah lama gak rasakan sampai lupa. Dan mau coba lagi. Iya. Hal keempat, aku akan kirim pesan ke ponselmu. Malah minta datang ke tempat begini. Beneran kekanak-kanakan. Terlambat lagi. Kau potong rambut? Kalau dia lihat aku jadi botak karena kemoterapi, dia pasti akan merasa jijik, bukan? Iya. Gimana gaya rambut baruku? Bantu aku foto ya. Gak bisa, gak pandai. Mark, aku minta ini demi penuhi impian Elsa kecil pada waktu itu. Gak mau jadi anak perempuan yang hanya bisa diam di pojok saat lihat kau dan Vera main di taman bermain. Merasa menyesal selamanya.
Hei, sudah waktunya pulang. Apa belum cukup puas? Pulang setelah temani aku main ini. Kau nggak sengaja ciptakan suasana romantis dan berharap aku jatuh cinta padamu kan? Berhenti berjuang. Aku nggak begitu kekanak-kanakan, malah mau main biang lala. Apa maksudmu? Aku cuma belum pernah main. Hei. Halo, Mark. Kenapa kau datang? Apa kau ingat? Waktu kecil kita sering main biang lala. Aku rindu masa itu. Temani aku main sekali lagi ya. Oke. Elsa. Selamat ulang tahun. 想不多不见，好好再见，谁让家我在兜圈？那些忘不掉的瞬间，蜡烛流年，想不再冒险，留住庭院，点燃这彼此曲线，风筝断了走昨天，来不及再见。 Lebih baik kau cepat mati. Jadi aku nggak perlu lakukan hal terakhir yang membosankan itu. Akhirnya kau sadar. Kau pingsan di taman bermain, lalu ditolong orang asing. Kau sudah koma beberapa hari. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 28. Apa beberapa hari ini ada yang datang menjengukku? Maksudmu Mark, bukan? Dia nggak kesini. Nggak hanya nggak datang jenguk, aku telepon dan bilang kau koma. Dia malah ketawa dan bilang kau pasti cuma pura-pura. Kau paling hebat cari perhatian. Pria bajingan seperti ini harusnya cepat mati. Elsa, jangan sedih ya. Aku akan terus temani kau. Vera sakit. Aku harus temani dia. Untuk hal terakhir beberapa hari lagi baru bahas. Gak bisa. Cuma tunda beberapa hari saja. Bukan agar janji. Bisakah aku berhenti buat drama? Tahu kapan harus berhenti? Kenapa? Gak berani lakukan? Atau kau gak jadi mau cerai? Gak masalah. Aku sangat bersedia untuk terus jadi istrimu. Kirimkan alamat. Untuk apa ajak aku ke sini? Katakan saja, apa yang mau dilakukan? Gampang kok. Masakan aku makan siang. Cuma masakan makan siang? Cuma masakan makan siang. Sudah hal terakhir. Dia nggak mungkin begitu mudah lepaskan aku. Apa yang dia coba sembunyikan? Apa mau ini? Terserah. 凌晨4点，我看见海棠花未眠，或许暗恋都藏在眼泪之间。 Ini kedua kali kau inisiatif pegang tanganku. Kenapa setiap kali waktu aku hampir menyerah, kau malah kasih aku sedikit harapan? Mark, aku harus gimana biar bisa nyerah sepenuhnya? Cepat pilih. 谁在乎明天？凌晨几点？
Pria seangkuh dia, rupanya bisa belajar masak demi Vera. Ternyata dia tahu gimana cara mencintai seseorang. Sudah? Kau masak begitu banyak. Apa kita berdua bisa habiskan? Siapa bilang cuma kita berdua? Mark, aku telat ya. Aku terlalu sibuk persiapkan pameran. Nggak masalah, nggak telat. Ganti sandal dulu. Begitu familiar. Sepertinya rumah ini sudah ada pemilik wanita yang baru. Maaf ya, Nona Elsa, aku datang telat. Mark, kau sangat perhatian. Sudah siapkan alat makan. Bukannya komisofobia. Aku cuci berkali-kali. Tunggu kau periksa. Kalau gitu, apa hadiah yang kau mau? Kau makan lebih banyak. Kau pasti lelah persiapkan pameran. Malah sempat sakit parah kemarin. Kau kurusan. Mark, ini yang kau janjikan. Temani aku lakukan hal terakhir. Kau nggak bisa habiskan makanan begitu banyak. Vera juga baru keluar dari rumah sakit. Kau yang paksa aku masak sekarang. Aku nggak boleh biarkan Vera begitu saja. Mark, aku memang harusnya nggak harap apapun darimu. Nona Elsa mau kemana? Ini... Elsa, mana rambutmu? Sebenarnya aku